khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang banyak sekali kaum muslimin yang mereka dalam tanda kutip menyerah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kalau kita perhatikan, bersemangat di awal Ramadan, di minggu-minggu pertama Ramadan, itu hal yang biasa. Semua kaum muslimin bisa. Bahkan orang-orang yang nggak pernah ke masjid sama sekali, kita bisa temukan di hari-hari pertama bulan Ramadan. Orang-orang kita nggak pernah lihat sama sekali dia ke masjid, kita nggak pernah lihat sama sekali dia ibadah. Bahkan ada orang-orang yang kita nggak tahu ini muslim apa kafir, kita nggak tahu. Ketahuannya, Ramadan ke masjid, oh muslim dia. Karena saking nggak pernah ke masjid sama sekali. Nah, kemudian mulailah adanya seleksi. Makin bertambah hari, makin bertambah minggu, jumlah orang yang masih fokus beribadah di bulan Ramadan berkurang. Sedikit demi sedikit. Sampailah tersisa di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang memang khusus, orang-orang yang memang rela untuk fokus beribadah di akhir bulan Ramadan, sampai akhir bulan Ramadan. Dan ini sebuah kenikmatan yang besar yang harus selalu kita syukuri kepada Allah Ta'ala. Meyakini semuanya ini atas taufik dari Allah, bukan semata-mata dari semangat kita, besarnya kemauan kita. Bagaimana dahulu para sahabat saja, mereka mengatakan, laulallah ma sallaina wa ma sumna wa mahtadaina. Mereka katakan, kalau bukan karena Allah, kita nggak bakal sholat, kita nggak bakal puasa, bahkan kita nggak bakal dapat hidayah, kata mereka. Mereka meyakini hidayah yang mereka miliki itu semua murni datang dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah, suatu hal yang penting yang mau ana bahas, hal yang penting namun ringan, tapi jarang dibahas, adalah berkaitan tentang masalah haknya masjid. Masjid, ikhwas sekalian, ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, dan tempat atau negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah bagian pasar-pasarnya. Jadi masjid dimanapun tempatnya, entah dia di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, maupun masjid di tempat daerah orang-orang ajam, yaitu orang-orang non-Arab, entah itu di Indonesia atau di Afrika atau di Eropa atau di Amerika, masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di masjid orang-orang melakukan ibadah, orang-orang ingat sebab mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala. Di masjid mereka sholat, di masjid kaum muslimin baca Al-Quran, kemudian yatadarasuna bainahum, mereka saling belajar satu sama lain di masjid. Maka masjid tempat yang paling Allah Ta'ala cintai. Dan selain paling dicintai oleh Allah, masjid pun itu tempat yang paling dibanggakan oleh kaum muslimin. Dan Nabi SAW secara khusus kita perhatikan, ketika beliau masuk ke kota Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah mencari ini masjid mau kita bangun di mana. Kita mau bangun di mana masjid ini? Setelah beliau membangun Masjid Quba. Kenapa? Karena Nabi SAW paham tentang perannya masjid untuk membangun umat. Tahu semua hal yang berkaitan tentang masalah akhirat dibangun di situ dalam masjid. Dan semua hal yang kita lakukan demi akhirat
maka pasti akan memberikan maslahat di dunia kita. Makanya Nabi memperhatikan tentang masalah masjid. Itu hal pertama. Dan kita lihat, itulah memang tujuan Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Nabi hijrah ke kota Madinah, keluar dari kota Makkah, bukan karena dunia, bukan karena mau mendirikan negara seperti yang disangka oleh sebagian orang, supaya menjadi pemimpin. Bukan itu yang Nabi SAW mau. Nabi hijrah meninggalkan kota Makkah karena nggak bisa fokus beribadah di Makkah. Bagaimana para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ketika beribadah di Makkah banyak yang disiksa sampai ada yang meninggal dunia. Dari mulai Bilal sampai Ali Yasir, keluarga Yasir. Akhirnya sebagian para sahabat ada yang hijrah ke Habasyah. 2 kali hijrah ke Habasyah. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan agama mereka. Bukan tujuannya untuk dunia. Nabi SAW hijrah ke kota Madinah supaya bisa fokus ibadah. Makanya Nabi sampai di sana, yang pertama kali Nabi mau lakukan bikin masjid. Karena itu tempat kita ibadah. Nabi nggak pertama cari ini mana tempat pemimpin kalian di sini. Siapa pemimpin kalian di sini? Saya bakal jadi pemimpin kalian di sini. Enggak. Nabi bikin masjid karena tujuan Nabi SAW pindah ke kota Madinah untuk ibadah. Nah, makanya ikhwas sekalian, kejayaan umat itu dimulai dari masjidnya dulu. Bagaimana kaum muslimin memperlakukan masjid mereka? Selama kaum muslimin memuliakan masjid mereka, maka Allah pun akan memuliakan mereka. Tapi ketika kita lihat kaum muslimin sudah mulai meninggalkan masjid mereka, atau mereka tidak menghormati masjidnya, maka Allah pun akan memberikan kehinaan kepada kaum muslimin. Karena dari masjidnya itu menjadi standar, jadi barometer tingkat keimanan kaum muslimin di sekitarnya. Ketika masjidnya penuh, sholat 5 wajib, sholat 5 waktu penuh, kajian pun penuh, dihadiri masyarakat sekitar, itu tandanya masyarakat sekitarnya orang-orang yang ngerti agama, perhatian terhadap agama minimal. Mereka pikir bahwa saya datang ke masjid akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu keyakinan mereka. Adanya kajian di masjid, sholat 5 waktu mereka ke masjid, sering bertemu di masjid, banyak maslahat bisa terjadi di situ. Adanya persatuan, saling kenal satu sama lain. Adanya nanti kabar si fulan sakit, si fulan lagi kesulitan, si fulan terlilit hutang, ada tolong menolong nanti di situ. Maslahat yang hanya bisa didapatkan ketika kaum muslimin berkumpul di masjid. Kita lihat barometer masyarakat sekitarnya, keagamaannya, perhatiannya sampai mana kelihatan. Tapi ketika kita perhatikan masjid itu kosong, nggak ada yang sholat cuma orang-orang tua, ada kajian pun yang datang orang-orang jauh semua, orang-orang sekitar nggak datang, kita bisa ngelihat tingkat keimanan orang sekitar situ seperti apa, kita bisa tahu. Makanya kalau kita datang ke masjid sepi, kita tanya, ini kemana orangnya Pak? Oh, orang-orang sini susah Ustaz, yang sholat sini cuma orang-orang tua, orang sini paling sholat Jumat datang sini, paling sholat Id. Dan antum melihat jumlah orang sekitar ketika sholat Id. Sholat Id orang selalu mengincar sholat di tempat yang paling dekat. Lihat bagaimana jumlah kaum muslimin besar sekali. Abu Salam ngadain, di gang sana ngadain, ini sebagai contoh aja. Penuh orang sampai ke jalan-jalan, laki dan perempuan. Lakinya banyak bersaf-saf. Tapi lihat gimana ketika sholat wajib. Ketika sholat wajib, nah antum lihat aja kondisi sekarang. Ketika nggak ada santri, berapa saf antum sholat? 3, 4 saf. Itu cara untuk mengukur barometer keimanan orang sekitar. Makanya tadi dikatakan kejayaan kaum muslimin dilihat bagaimana perhatian kaum muslimin terhadap masjid mereka. Nah, terlihat Allah Ta'ala tidak akan memberikan kejayaan kepada kaum muslimin sampai mereka perhatian dengan agama mereka. Allah mengatakan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Idza tabayatum bil 'aina wa raditum biz-zar'
wattaba'tum aznabal baqar. Nabi mengatakan kalau kalian sudah berjual beli dengan inah, yaitu dengan cara riba, kalian sudah sibuk dengan dunia kalian intinya. Wa taraktumul jihad, kata Nabi, lalu kalian meninggalkan jihad fisabilillah, sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, kata Nabi, dan Allah nggak bakal cabut kehinaan tersebut sampai kalian itu kembali kepada agama kalian, kata Nabi. Kalau sudah apa? Berjual beli dengan riba, sibuk dengan dunia, meninggalkan jihad, Allah kasih kehinaan, nggak bakal dicabut sampai mereka kembali kepada agamanya. Dan antum lihat 3 sebab ini. Orang berjual beli dengan riba. Sebabnya apa? Karena menganggap bahwa dunia adalah tempat tertingginya dia. Dia nggak peduli halal haram, yang penting saya mau jadi orang kaya. Mau riba, mau nipu, mau goror, dan lain-lain, semua ditabrak sama dia. Yang penting saya dapat fulus. Mau bank ini, mau kredit ini, yang penting bisnis saya laku. Ini sebab yang pertama. Banyak gak kaum muslimin begini? Bukan banyak. Yang jadi karyawannya orang-orang Islam. Yang jadi karyawannya orang-orang Islam. Pernah ada teman anak mau tutup rekeningnya di salah satu bank. Ini kita ngomong bank konvensional yang isinya riba semua. Saya mau tutup rekening. Dia tanya, kenapa Pak? Riba. Diam dia langsung. Ini Mbak nih langsung diam. Kenapa? Dia tahu ini riba. Dia nggak bisa bantah. Dia nggak bakal bilang, oh enggak Pak, ini nggak riba Pak, jadi begini. Enggak, diam. Kenapa? Dia tahu ini riba. Dia tahu. Sama kalau kita datang ke orang yang berzina, kita bilang zina haram, ngebantah nggak? Bantah nggak? Nggak bakal bantah. Saya udah tahu zina haram, tapi, nah baru ada tapi nanti. Sama orang korupsi, kok korupsi? Nggak boleh Pak, haram. Tapi, ada semua ada tapinya, dia tahu haram. Nah ini ikhwas kalian, ini sebab yang pertama. Idza tabaya'tum bil 'inah, kalau kalian sudah berjual beli dengan inah, yang intinya riba. Kemudian Nabi mengatakan wattaba'tum aznabal baqar. Ini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu kalian sibuk dengan dunia kalian. Wa raditum bizara', dan kalian ridho dengan pertanian. Itu sibuk dengan dunia. Apa artinya sibuk dengan dunia? Akhirat nggak diurusin. Makanya orang kalau ada sibuk dengan dunia, nggak bakal datang ke masjid. Nggak bakal datang ke masjid. Orang kalau udah sibuk dengan dunia, dia pikir dunia inilah tempat yang paling tinggi buat dia. Buat apa datang ke masjid? Entah dia datang ke masjid, entah dia nggak datang ke masjid karena sibuk dengan dagangannya, dengan bisnisnya, dengan kerjaannya, atau dia nggak datang ke masjid karena dia pikir ya dunia saya lebih berarti. Apalah artinya saya datang ke masjid? Ntar saya sholat Jumat juga ke masjid. Itu sebabnya. Maka ntar ketika kita bilang sama mereka datang ke masjid, itikaf di masjid, atau sholat taraweh, ini 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir, baca Al-Quran, hidupkan malamnya. Mereka bilang apa? Gak ada waktu, kerja, gak bisa ambil cuti, gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi masalah utamanya apa? Masalah utamanya karena mereka tidak pernah memprioritaskan ibadah di masjid. Itu sebabnya. Segala sesuatu kalau nggak pernah jadi prioritas, nggak bakal pernah bisa dilaksanakan tepat pada waktunya atau sesuai porsinya. Kalau nggak jadi prioritas. Walaupun seminggu itu ditambah, sekarang 7 hari seminggu. Taruhlah seminggu ditambah jadi 10 hari. Tetap mereka nggak bakal ada waktu. Nggak ada waktu. 1 tahun berapa hari? 365. Kalau setahun ini 1000 hari, tetap mereka bilang nggak ada waktu. Kenapa? Karena nggak diprioritaskan. Itu sebabnya. Nggak ada istilah nggak ada waktu. Karena nggak diprioritaskan, akhirnya nggak di-manage sama dia waktunya.
Nanti waktu-waktu yang nganggur, waktu yang kosong, barulah itu. Mumpung lagi nganggur. Nah, kenapa mumpung lagi nganggur? Karena nggak dikasih waktu, nggak diprioritaskan sama dia. Kalau orang sudah menjadikan ibadah ini sebagai prioritas, 10 malam terakhir bulan Ramadan ini sudah menjadi prioritas buat dia, dia bakal blok ini 10 hari terakhir. Ini waktu saya ibadah. Nggak bisa diganggu. Anak kenal beberapa orang, mereka kalau 10 hari bulan Ramadan cuti, nggak kerja sama sekali 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang tetap kerja, tapi kerjanya dibawa ke masjid. Karena nggak bisa Ustaz kalau ninggalin 100% Ustaz. Ya ada masalah. Anak ibadah di sini, tapi waktu anak ngurus kerjaan, ya anak kerjain. Nah itu cuma sebentar, karena nggak bisa tinggalin 100%. Ya ada masalah. Tapi masjid, ibadah, itu jadi prioritas dia. Ini diantara contoh orang seperti itu. Anak kenal ibu-ibu tukang jual gorengan, tukang jual gorengan sama kue-kue basah. Orang susah. Tapi selalu datang kajian. Seminggu itu bisa 2-3 kali datang kajian. Datang kajian buat belajar loh, bukan buat jual gorengan. Beda loh. Ada orang, anak datang kajian tiap hari, ngapain? Dagang. Kajian di masjid, ya dia di parkiran sana dagang. Kalau nyatet, walah dengar. Ini beda. Ini datang ke masjid, kajian. Ini orang susah, jual gorengan. Satu, dia kasih waktu buat belajar. Yang kedua, nah ini rasa suatu hal yang paling istimewa. Dia setiap tahun 15 hari terakhir bulan Ramadan selalu itikaf di Masjidil Haram di Mekah. Setiap tahun 15 hari terakhir bulan Ramadan itikafnya di Masjidil Haram. Duitnya dari mana? Dari hasil jualan gorengan dia itu. Setiap tahun itu hasilnya buat itu. Dia nggak pakai buat kemana-mana duitnya. Hasilnya buat dia umroh nanti bulan Ramadan. Itikaf 15 hari. Itu berjalan bertahun-tahun sampai orangnya meninggal. Setahun 2 tahun yang lalu. Allah yarhamha. Dan itu perhatikan di sini. Kok bisa Ustaz? Jual gorengan, keuntungan dari mana? Apa? Kemauan, niat, dan dia memprioritaskan. Prioritas utamanya saya mau 15 hari terakhir bulan Ramadan ada di Masjidil Haram. Itu prioritas utama dia. Semua keseharian dia untuk supaya dia bisa melakukan ini. Itu tujuan dia nomor 1. Dia bisa. Dia nggak punya duit loh. Sekarang banyak orang kerja di kantoran, fulus banyak, Masya Allah. Tiap bulan sudah dijamin, insya Allah dapat segini. Ada yang dapat 2 digit, 10, 20, 30, mungkin dapat, ada. Tapi coba, suruh 1 hari aja 3 masjid. Nggak bisa, Ustaz. Anak, lihat siapa yang jadi bos. Duitnya jadi bos dia, bukan dia yang jadi bos. Dia masih diatur. Dia pikir dia orang kaya, dia pikir punya kedudukan. Namanya orang kalau memiliki dirinya sendiri, saya mau ngapain? Saya bisa. Ini enggak bisa Ustaz. Duitnya banyak. Kenapa? Nggak jadi prioritas sama dia. Nggak bisa. Apa kata Nabi SAW tadi? Berjualan dengan riba, sibuk dengan dunia. Yang ketiga apa? Wa taraktumul jihad, kata Nabi. Kalian ninggalin jihad fisabilillah. Dan jihad ya ikhwas sekalian, itu anwa. Punya jenis-jenis. Ada jihadun nafs, yaitu berjihad melawan hawa nafsu. Ada al-jihad bis-saif, atau jihad bis-saif, berjihad dengan pedang.
Semua ini jenis-jenis jihad. Itu jihad melawan ahlul bidah atau melawan orang-orang kafir. Nah, yang pertama jihad nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Banyak orang-orang kalah dengan hawa nafsunya, yang akhirnya kewajibannya nggak dikerjakan sama dia. Sholatnya lalai, nggak pada waktunya, atau bahkan nggak sholat sama sekali. Nggak mau mengeluarkan zakat, bahkan sebagian nggak puasa Ramadan, sebagian lagi fulusnya dipakai buat maksiat. Kenapa? Ikutin hawa nafsu. Nah, gimana ini mau sukses? Gimana umat Islam mau dikasih kejayaan? Padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Allah firman, "Waman jahadu fina lanahdiyannahum subulana," kata Allah. Dan barang siapa yang berjihad untuk kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Apa kata Allah? "Waman jahadu fina," barang siapa yang berjihad di jalan kami. Berjihad di sini diartikan oleh para ulama berjuang. Barang siapa yang berjuang supaya bisa tetap berada di atas agama ini, kami akan memberikan, menunjukkan jalan kepadanya. Itu jalan Shiratal Mustaqim. Apa faedahnya ayat ini? Terkadang untuk mendapatkan hidayah butuh yang namanya apa? Perjuangan. Wa man jahadu fina, kata Allah. Barang siapa yang berjihad, berjuang supaya ada di atas agama kami, berjuang, baru kami berikan petunjuk. Butuh perjuangan. Nah, sekarang siapa kaum muslimin yang benar-benar berjuang mempertahankan agamanya, berjuang untuk ibadah? Dari sekian banyak, berapa orang di antara mereka? Hanya minoritas, sebagian kecil. Dari banyak orang-orang yang semangat beribadah di bulan Ramadan, siapa yang tersisa di 10 hari terakhir? Dikit. Kan dilihat, berarti yang berjuang itu sedikit. Lah gimana sekarang kaum muslimin mau diberikan kejayaan oleh Allah? 3 hal ini aja yang disebutkan oleh Nabi SAW. Berjual beli dengan riba, sibuk dengan dunia, meninggalkan jihad. Ini menjadi sifat mayoritas kaum muslimin, bukan minoritas. Makanya kalau sudah jadi mayoritas, apa kata Nabi SAW? Sallallahu alaikum zullan, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Ini jadi mayoritas. Yang riba, yang kerjanya orang muslim, konsumennya orang muslim, yang sibuk dengan dunia orang muslim, yang meninggalkan jihad entah buat hawa nafsunya atau memerangi ahlul bidah atau orang-orang kafir, bukan hanya dengan pedang, begitu juga dengan membantah mereka. Paling minimal nggak ikut jalur mereka. Sekarang kaum muslimin ikut siapa? Siapa yang paling diikuti? Yang paling banyak jamaahnya. Kajian yang paling lucu. Bahkan kemarin saya baca ada lomba dai terlucu. Lomba dai terlucu. Ini kalau banyak ini acara kayak gini, ini pelawak nggak ada kerjaannya. Habis sama dai-dai yang kayak gini, bangkrut semua. Nah, yang kayak gini yang membuat siapa? Orang-orang muslim. Lalu siapa orang yang mau berjuang mempertahankan agama? 3 hal ini yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin, maka pantas ditimpakan kehinaan. Pantas ditimpakan kehinaan. Kalau kita bandingkan dengan zaman Nabi SAW, lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan kejayaan kepada mereka. Nabi SAW awalnya berat. Itulah arti dari waman jahadu fina, orang yang berjuang untuk tetap di atas agama kami.
Nabi SAW sama para sahabat berjuang di awal dakwah. Para sahabat mereka diboikot, diembargo sama orang-orang kafir Mekah, sampai harus kabur hijrah ke Habasyah, kabur hijrah ke kota Madinah, meninggalkan keluarga dan harta mereka. Itu berjuang namanya. Oman jahadu fina. Apa hasilnya? Lanahdiyannahum subulana. Kami sungguh akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah berikan berbagai macam kemudahan di dunia dan di akhirat. Allah kasih. Di dunia, kerajaan-kerajaan besar ditaklukkan oleh kaum muslimin. Harta mereka diambil semua oleh kaum muslimin, jadi ghanimah semuanya. Romawi takluk, Persia takluk, Habasyah rajanya masuk Islam. Dan kaum muslimin nggak pernah mendahulukan dunia mereka. Nah, ini berbagai macam kejayaan ini sampai ke zamannya para sahabat. Perluasan terbesar terjadi di zaman Umar dan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana ketika Persia waktu itu ditaklukkan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang itu harta ghanimah dari takluknya Persia. Dipegang sama Umar. Para sahabat senang semuanya. Umar ketika ngelihat harta itu nangis Umar. Apa kata Umar? Ini yang ditakutkan sama Nabi SAW menimpa kepada umatnya. Nabi nggak takut kaum muslimin jadi orang-orang fakir. Nabi takut kalau udah kaum muslimin perhatian sama dunia, bukan sama akhirat. Itu yang paling takutkan sama Nabi SAW. Karena harta berlimpah ruah diberikan. Tapi perhatikan siapa di antara mereka yang fokusnya sama dunia? Minoritas. Kalau kita yang fokus sama dunia, mayoritas. Wajar kejayaan diberikan kepada kaum muslimin di masa itu. Masjid penuh. Para sahabat beribadah semuanya. Mereka sholat tahajud, mereka baca Al-Quran, berebut untuk sedekah. Ya, contohnya ketika Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang mau bersedekah di jalan Allah Ta'ala? Umar angkat tangan. Kata Umar, ya Rasulullah, saya mensedekahkan setengah harta saya. Dan Umar saat itu menyangka nggak ada lagi sahabat yang bisa ngalahin dia, setengah hartanya. Kemudian Abu Bakar angkat tangan, wahai Rasulullah, saya sedekahkan semua harta saya. Lalu kata Nabi, apa yang kamu tinggalkan bagi anak keluarga dan anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Antum punya rumah, punya mobil, punya simpanan di bank, mau nggak semuanya disedekahin? Mau nggak? Anda kebayangkan beratnya? Ustaz, gampang itu. Berat, mau nggak sekarang? Rumah antum, mobil antum itu hasil kerja keras Ustaz. Anak kerja Ustaz belasan puluhan tahun buat beli mobil baru lunas Ustaz. Nah, mulai mikir kan? Ya udah, nggak usah semuanya, mobilnya aja. Mobil sama motornya sedekahin. Berat pasti kan? Nah iya. Abu Bakar dan Umar rebutan, ini mau sedekah. Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan bagi keluarga aku Allah dan Rasulnya, cukup. Ya daganglah, jualan, tak dapat fulus lagi. Nah ini bedanya keimanan kita sama keimanan para sahabat. Yang intinya apa? Bagaimana mereka itu perhatian sama akhirat, bukan sibuk sama dunia. Dan keyakinan seperti itu keyakinan mayoritas mereka, bukan minoritas. Makanya mereka dikasih kejayaan. Beda dengan orang zaman kita yang sibuk dengan dunia, itulah yang jadi mayoritas. Walaupun ini sudah diprediksi sama Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Iftaraqat hadhil ummah ala 73 firqah." Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Lalu Nabi mengatakan, "Kullu hafin nar illa millatan wahidah."
semuanya masuk neraka kecuali hanya cuma satu. Berarti 72 lawan 1, minoritas. Memang selalu menjadi minoritas. Yang mayoritas terjadi hanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk kita mendapatkan kejayaan, maka tinggalkan yang diancamkan oleh Nabi SAW. Jangan berjual beli dengan riba, jangan sibuk dengan dunia, dan berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ketika kita sudah perhatian, kita lihat lagi masjid-masjid sudah mulai penuh kembali, maka Allah pasti akan memberikan kejayaan kepada kaum muslimin. Aqul qouli hadza, sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan besok. Insyaallah taala, semoga Allah taala memberikan keberkahan bagi kita semua dan Allah taala memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan ibadah di akhir bulan Ramadan ini dan juga menerima amal ibadah kita. Allah taala wa sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.